إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sama-sama kita telah merenungkan suratul Jathiyah. Dan kita sebelumnya telah melalui pembukaan surah Al-Jathiyah tanpa kita selesaikan karena kita ingin memahami betul-betul secara tafsir rincian ayat demi ayat yang kita pelajari kemarin. Nah, kita berharap pada kali ini kita bisa diskusikan bersama-sama poin-poin dari surah Al-Jathiyah ini. Kemudian kalau ada masukan-masukan ya, tambahan-tambahan yang perlu kita bicarakan, kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Pak Mahdi, Pak. Ya, yang kemarin ada pembahasan tentang ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir di akhirat nanti. Iya. Karena antara Said Qutb dengan yang mufassir lainnya mungkin ada perbedaan yang tentang wa tara kulla ummatin jathiyah. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat balik ke ayat-ayat sebelumnya, ini ada penjelasan-penjelasan dari ayat Al-Quran yang memberikan penggambaran ya tentang amal manusia ketika di dunia itu kan nanti yatajassad gitu, artinya ada visualisasinya gitu. Wahum la yudhlamun, di situ kan memberikan gambaran bahwa baik yang mukmin maupun yang kafir akan terlihat nampak dia punya amal perbuatannya. Jadi mungkin dari gambaran-gambaran seperti ini Ustaz, mungkin bukan cuma orang kafir yang hanya Al-Jathiyah, tapi ini juga merupakan dua-duanya orang mukmin. Seperti juga Ustaz di dalam surat Az-Zumar yang kita pernah belajar, itu kan ada gambaran tentang dua orang, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada dua kelompok itu. Dua kelompok, bukan satu, tapi dua kelompok. Nah, yang ini juga tentang Al-Jathiyah ini karena mungkin ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar dengan Jathiyah ini nggak terlalu jauh. Jadi juga mungkin penggambarannya wa tara kulla ummatin jathiyah ini seperti penjelasan Said Qutb, bukan cuma satu orang musyrik, tapi juga dua-duanya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua,
ketika dijelaskan di sini hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu. Nah, kata nastansikhu di sini ini kan pendegasan dari para malaikat ya. Kata nastansikhu di sini kan bisa artinya dia menulis, artinya dia juga bisa artinya menetapkan, membuktikan perbuatan setiap orang di dunia. Ada nastansikhu, ada buktinya. Bisa juga kata nastansikhu di sini kan natasawwar. Ya, artinya mereka kalau umpamanya seperti orang duduk nonton film, mereka duduk dalam keadaan berselungkup di bawah, kemudian perbuatan-perbuatan mereka tergambar semuanya. Bagaimana Ustaz tentang penjelasan-penjelasan seperti itu, karena yang menjadi pembuktian nanti amal mereka itu ya tajassad, artinya ada visualisasinya. Nah, ini mungkin bukan cuma orang kafir, tapi juga mungkin juga orang mukmin akan dibuktikan semuanya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, kalau kita dengarkan surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara yang kafir dan beriman. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dan digiring orang-orang yang kafir menuju api neraka jahanam. Begitu mereka tiba di pintu api neraka jahanam, langsung pintu dibukakan. Tidak ada sambutan yang hangat, tapi secara spontan pintu dibukakan. Nah, malaikat di sini bertanya kepada mereka. Pertanyaan di sini bukan karena mereka tidak tahu, tapi ala sabil at-ta'nib. Ala sabil at-ta'nib ya. Dan cemohan. Apakah belum pernah datang kepada kalian Rasul-Rasul Allah yang memberikan peringatan kepada kalian? Jawaban mereka ternyata bahwa Rasul-Rasul Allah telah datang kepada kami. Malaikat tahu hal ini. Nah, di sini bertambah penyesalan mereka. Artinya mereka sudah diberikan kesempatan untuk bisa sadar ya, dan mempersiapkan bekal mereka untuk hari tersebut. Tapi ternyata mereka abaikan. Berbeda dengan orang yang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kita lihat di sini, dan orang-orang yang beriman digiring menuju surga. Berbondong-bondong, rombongan demi rombongan. Begitu mereka tiba, ya, kita lihat. Kalau sebelumnya langsung futihat, di sini wa futihat abwabuha, dengan lemah lembut pintunya dibuka. Mereka disambut dengan ucapan salamnya. Sebagaimana dalam surah Yasin, tadinya mereka berjalan bersama-sama ketika di padang mahsyar. Tahu-tahu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang yang durhaka. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum adu mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana Allah perintahkan mereka berpisah. Sama dengan dalam surah Al-Hadid yang pernah kita baca. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Lalu orang-orang yang munafik dan kafir, yauma yaqulul munafiquna lilladzina amanu nzuruna nattabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ini masih dalam perjalanan nih. Orang kafir belum sampai menuju jahanam, yang beriman belum menuju surga, tapi masih dalam perjalanan. Nah, gambaran dalam surah Maryam seperti yang kemarin kita baca, ya, bagaimana wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kita lihat di sini bagaimana mereka semua berada di sekeliling api neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Begitu juga sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya juga Allah gambarkan bagaimana Allah biarkan mereka di sekeliling api neraka jahanam dalam keadaan berlutut, penuh dengan getaran, kegelisahan, dan ketakutan. Menantikan bagaimana azab Allah akan datang pada mereka. Nah, kalau hadhihi dzuruf wal munasabat tunasibul kuffar wal zalimin, kita temukan bahwa dengan ayat-ayat yang begitu banyak, la tatanasab ma'al mu'minin as-salihin. Jadi kalau tadi gambaran berlutut cocok untuk orang-orang yang ingkar dan kafir, tapi untuk orang yang beriman sebagaimana yang digambarkan Allah pada saat mereka akan meninggal dunia, pada saat mereka di alam barzah, pada saat mereka dibangkitkan, ya, dengan kabar gembira yang Allah janjikan buat mereka. Jadi Sayyid Qutb ya secara umum memasukkan wa tara kulla ummatin jathiyah, di sini kulnya ya dulu al-umum yashmal al-mu'minina wal kufar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Begitu juga wa minkum illa wariduha. Orang beranggapan bahwa ini semuanya tercakup, yang beriman dan tidak beriman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan memasukkan, kata waradal ma itu orang yang datang ke air, minum dari air tersebut. Dan ini gak cocok untuk orang-orang yang beriman. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqbiya. Tapi kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, kita temukan al-khitab di sini lil kuffar. Lil kuffar, untuk orang-orang kafir, maka minkum di sini dhamir ya, al-khitab ya, lil jamaah kembali kepada orang-orang yang kafir. Oleh karena itu Allah sebutkan setelah itu tsumma nunajjil ladzina taqaw. Artinya tanpa apa? Tanpa sama sekali berkumpul bersama mereka, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut. Berarti orang yang beriman tidak mengalami kondisi seperti yang dialami orang-orang kafir. Nah, ketika mereka berjalan menuju surga, orang-orang kafir menuju api neraka, datang saatnya Allah perintahkan mereka berpisah. Yang beriman digiring menuju ke surga dengan sambutan yang hangat, yang kafir menuju api neraka jahanam. Padahal kita tahu bahwasannya kata jithiyah dalam surah Maryam ini berlutut di sekeliling api neraka jahanam. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani itiya. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Jadi di sini ada dua pendapat ya. Dalam penafsiran ayat tadi, satu mengatakan bahwa kata kul di sini yashmal afrad al-umum, tapi satu lagi mengatakan tidak, bahwa kul di sini ya ada majas hafi. Maksudnya setiap orang-orang yang zalim, yang ingkar, ya kami biarkan mereka berada di sekeliling api neraka jahanam dalam keadaan berlutut sebelum mereka masuk ke dalamnya. Nah, tinggal mana yang kira-kira paling cocok dalam ayat ini. Nah kemudian yang kedua tadi apa, Wadi? Itu kata nastansikhu Nah, nastansikhu. yang memberikan gambaran. Dalam bahasa Arab kata istinsakh itu digunakan untuk menyalin nuskhoh yang sudah ada, disalin ya, itu istansakha yastansikhu. Cuma kalau zaman dulu menyalin ya, katakan dengan tulisan ya, kemudian meningkat menuju fotokopi ya, kemudian yang berwarna meningkat pada saat ini ya. Kalau kita perhatikan manusia dapat ya merekam, menampakkan bukan hanya secara audio saja, tapi secara visual direkam semuanya. Artinya semua amal manusia Allah Subhanahu wa taala rekam, dan rekaman yang Allah gunakan pasti lebih canggih daripada teknologi yang dibuat oleh Jepang, ya, oleh Barat dan lain sebagainya. Hingga manusia tidak dapat mengingkari semua
saat dia melakukan satu perbuatan, tempat kejadiannya, bahkan butiran-butiran pasir pun bisa menjadi saksi atas perbuatannya. Jadi kata inna nastansihu ma kuntum ta'malun, ya. Amal mereka langsung apa? Direkam. Cuma Allah tidak menggunakan kata nusajil, ya. Karena kata sajjala yusajil pun pada saat itu artinya apa? Mencatat, dimasukkan dalam sijil. Tapi teknologi rekaman saat ini belum ada pada saat itu. Apalagi ya kekuasaan Allah dalam merekam amal manusia. Jadi kata istinsakh itu, oleh karena itu kata cloning dalam bahasa Arab istinsakh. Cloning dalam bahasa Arab apa? Istinsakh. Karena dia mengambil dari nuskhah apa? Nuskhah sel induk yang digunakan. Maka cloning ya itu merupakan nuskhah jadidah. Melalui upaya manusia melakukan cloning. Istansakha yastansihu. Itu makna istinsakh. Dan jelas bahwa amal manusia ini akan tampak di hadapan setiap orang. Bahkan dia akan menuturkan, menceritakan kalau kita nggak mau, dia akan berbicara menerangkan satu persatu amal perbuatan kita. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana keadaan kita. Nah, orang-orang yang suka berbuat dosa terang-terangan membanggakan diri, perbuatan dosanya diperlihatkan kepada umum. Tapi orang-orang yang berbuat dosa menutupi dosanya, kemudian dia bertaubat, dosa-dosanya akan disembunyikan oleh Allah. Nah, orang sekarang kan zaman sekarang bangga dengan dosa. Diperagakan lagi, dicontohkan, diceritakan. Bahkan kalau kita lihat di televisi kita, seorang artis wanita berselingkuh, kemudian dia menangis di televisi, mendapatkan simpati dari para pendengar maupun yang menyaksikan acara tersebut. Padahal jelas-jelasan dia mengkhianati suaminya. Seperti kisah Lady Diane kalau kita lihat ya. Bagaimana kaum wanita bahkan sekian banyak pria bersimpati terhadap Lady Diane. Seharusnya kita mengingkari perbuatan yang tidak benar agar tidak diikuti oleh mereka ya, wanita-wanita yang telah berpasangan maupun belum berpasangan. Adapun penganiayaan keluarga kerajaan Inggris terhadapnya itu lain lagi persoalannya. Kita bersimpati terhadap penganiayaan yang dialami oleh Lady Diane, tapi perbuatan dia tidak benar. Perbuatan dia salah. Katakan suaminya Pangeran Charles melakukan kesalahan, tidak patut baginya untuk melakukan kesalahan yang sama akibat perbuatan suaminya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas kehormatannya dan dia akan terima balasan atas perbuatannya. Jangan seperti zaman sekarang wanita-wanita begitu pisah sama suaminya langsung buka jilbab. Dia marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Allah yang disalahkan? Pada Allah yang selama ini melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya padanya. Begitu juga banyak orang. Begitu dia katakan mengalami kerusakan dalam rumah tangga, mengalami cobaan atau masuk penjara, dia mengatakan kalau doa saya tidak dikabulkan, suami saya keluar dari penjara, saya nggak berdoa lagi, nggak mau sholat lagi. Ya udah, Allah juga tidak dirugikan. Memangnya kamu kalau masuk ke dalam Islam atau katamu taat pada Allah, Allah bertambah kemuliaan? Tidak. Silakan saya pilih jalan kamu. Tugas manusia hanya memberikan peringatan dan nasihat yang baik. Jadi kalau kita lihat dalam kandungan surah Al-Jathiyah di sini ya, kita temukan dari mulai ayat-ayat pertama berbicara mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat menakjubkan, yang mengajak kita untuk beriman. Yang tulus akan menyambut, yang tidak tulus, walaupun ayat-ayat Allah dipaparkan di hadapannya tidak akan berguna. Kemudian bagaimana bertambah perjalanan mereka berinteraksi dengan alam sekitarnya, maka tumbuh keyakinan di hati mereka yang kokoh kuat. Kemudian hari demi hari mereka berjalan, melakukan penelitian, juga merenungkan secara mendalam hingga mereka betul-betul berada pada kesempurnaan akal mereka. Kita lihat di sini bagaimana kedudukan akal yang begitu mulia. Oleh karena itu dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait disebutkan
ma khalaqallahu syai'an afdala minal aqli. Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia, lebih utama daripada akal. Karena begitu manusia kehilangan akalnya, maka dia akan berubah menjadi liar. Dia tidak mau lagi berbuat yang hina, berbuat yang nista. Nah, di tengah-tengah kita banyak orang diberikan akal tapi tidak digunakan. Hingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan dirinya, menodai kehormatannya, membuat dia tidak menghargai nikmat Allah yang tahu hanya menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok ayat pertama ya merupakan ayat-ayat ya yang menerangkan kepada kita ayat kebesaran keagungan Allah yang kalau direnungkan akan dapat membuka matanya, juga menumbuhkan kesadaran di hatinya dan menjadikan dia orang yang berakal. Ini dari mulai 1 hingga ayat 6. Begitu memasuki ayat berikutnya, ayat-ayat berikutnya merupakan ancaman dari Allah terhadap orang yang menolak kebenaran dan mengada-adakan kebohongan. Wailun likulli affakin athim. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Ka'anna fi udhunaihi ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas ya, menjatuhkan vonisnya pada setiap orang yang mendustakan kebenaran dan mengada-adakan kebohongan, gemar melakukan perbuatan dosa walaupun telah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan tapi tetap dia bersikuku untuk tidak mendengarkannya, maka kabar gembira yang Allah berikan kepadanya adalah azab yang maha pedih. Seandainya dia memahami sebagian ayat-ayat kami, ternyata bukan diterima dengan baik, malah dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Mereka yang akan menerima balasan yang penuh kehinaan. Nah, sebagai akibat dari perbuatan mereka, maka yang mereka akan hadapi, mereka akan terima. Sebagaimana vonis yang keluar dari Allah, yang tidak akan dapat diralat kecuali kalau pada masa hidupnya dia bertobat. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum adzabun awim. Bagaimana ya, api neraka jahanam dari belakang mereka memburu mereka. Mereka merasa aman, seolah-olah mereka bisa berbuat sesuka hati mereka. Dari belakang api neraka jahanam memburu mereka. Secara tiba-tiba menjadi mangsanya. Maka pada saat itu semua hasil usaha mereka tak berguna untuk menyelamatkan mereka. Begitu pula sekutu-sekutu yang mereka angkat sebagai pelindung mereka tak akan kuasa untuk menolong mereka. Bagi mereka Allah sediakan azab yang besar. Lalu Allah terangkan ya, bimbingan dengan ayat-ayat Allah, ancaman dan peringatannya ini sebetulnya merupakan petunjuk bagi kita dan pelajaran. Hadza huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Ini adalah petunjuk Allah. Kalau kalian imani, kalian akan selamat. Tapi kalau kalian menolak ya, maka ya mereka yang ingkar dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala sediakan azab yang amat menjijikkan dan amat pedih. Ini vonis demi vonis ini kalau kita perhatikan yang datang dari Allah ini merupakan vonis yang bersifat final. Yang dapat merubahnya kalau kita pada masa hidup kita sebelum sakaratul maut kita bertobat dengan tulus, baru akan terjadi perubahan. Ini merupakan bahagian dari takdir tasyri'i. Tapi kalau setelah meninggal dunia, maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan tegaskan dari vonisnya, mereka betul-betul kelak akan menjadi mangsa api neraka jahanam dan tak ada seorang pun yang kuasa untuk menolong mereka. Jadi kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpindah dari tema ke tema ya, mengajak kita untuk betul-betul merenung dan berpikir juga
mempertimbangkan akibat yang akan kita terima dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah setelah itu Allah kembali beralih kepada ayat-ayat kebesaran keagungannya. Dimulai dari Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kita perhatikan sampai ayat 12, ayat 13 ya. Dari mulai ayat 12 Allah mengajak kembali kita untuk merenung, bertafakur dan berfikir. Ini merupakan salah satu i'jaz at-tartibil Qur'ani, mukjizat susunan Al-Quran, di mana ya, berpindah dari tema ke tema, ya, mengajak kita untuk merenung dan juga menyentuh, bahkan menggedor sanubari kita semuanya. Lalu setelah itu, Allah memberikan bimbingan kepada Rasulnya untuk tidak melayani orang-orang yang bodoh. Tidak meladeni, tidak serius menghadapi mereka. Setelah dia memberikan peringatan, mereka yang menolak dan ingkar, liwati mereka. Anggap mereka sebagai angin lalu, berikan maaf, jangan kalian serius menghadapi mereka. Akhirnya akan menjadi beban yang berat, ya. Akan membuat mereka semakin menjadi-jadi dan bangga. Karena mereka akan bangga karena kita meladeni mereka. Kalau orang yang berilmu, orang yang berakal meladeni orang bodoh, maka yang bodoh yang akan diuntungkan. Yang berakal jatuh martabatnya. Maka katakan pada orang yang beriman agar mereka memberikan maaf terhadap orang yang tidak mengharapkan hari-hari perjumpaan dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap kaum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Artinya mereka tidak akan luput dari hisab Allah. Lalu menegaskan bagaimana orang yang beramal soleh kembali kepadanya. Yang berbuat keburukan dia akan menanggung akibat. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu agama ya, yang diterangkan Allah, agama yang penuh keadilan. Memperlakukan manusia semua sama. Allah tidak menjadikan ulama untuk menindas, membuli, atau berkolaborasi dengan orang-orang yang berkuasa, mempermainkan rakyat. Tapi ulama datang membawa pencerahan sebagaimana Nabi sebagai rahmat semesta. Berbeda dengan agama yang dimaksudkan oleh Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa agama ini merupakan efyun, merupakan bius yang membius masyarakat. Memang ini benar. Ucapan Karl Marx ini pada saat itu benar. Kita tahu bahwa Karl Marx lahir pada tahun 1818. Yaitu pada masa-masa ya, di mana orang-orang di barat ya, telah melakukan revolusi terhadap hegemoni dominasi gereja dan kerajaan. Karena mereka bekerja sama melakukan pembulian, penindasan, mengumpulkan harta dengan nama agama. Begitu pula agama dijadikan sebagai alat bagi kekuasaan. Jadi setelah berada pada puncak Renaissance, ya, mereka melihat ke belakang masa-masa yang dikenal dengan masa-masa kegelapan, Dark Age. Pada masa itu bagaimana agama itu betul-betul disalahgunakan. Dan ini juga Rasulullah sudah diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Dan saat ini juga banyak ulama yang berkolaborasi dengan penguasa untuk membodoh-bodohi rakyat, untuk membuat mereka tidak memahami hak mereka, bahkan untuk mengoreksi, mengkritik atau berdemo saja dilarang, dianggap ini perbuatan bughah. Jadi kita lihat bagaimana mereka berkolaborasi dengan kekuasaan. Kezaliman penguasa mereka tidak berani mengkritiknya. Tapi kalau orang awam, hanya gara-gara baca Yasin malam Jumat mereka serang habis-habisan. Jelas-jelasan bahwa mereka ini sebetulnya bukan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama dalam Islam, agama yang datang dari Allah. Bukan agama hasil rekayasa dan buatan manusia. Agama Allah memperlakukan manusia dengan kedudukan yang sama, memuliakan mereka yang beriman dan bertakwa, bukan yang kaya dan berkuasa. Hukum juga ditegakkan secara adil, tanpa ada perbedaan. Oleh karena itu Nabi memberikan contoh, seandainya putrinya mencuri, dia tidak akan ragu-ragu memotong tangannya. Di sini untuk menegaskan keadilan Islam, kesetaraan manusia di hadapan hukum Allah,
Dan Allah memandang mereka bukan karena nasabnya maupun sukunya, tapi karena iman dan takwanya pada Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala beralih ya, menerangkan kepada Nabi kita dan kaum muslimin tentang apa yang terjadi pada para ahli kitab. Ahli kitab yang telah diberikan petunjuk penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ternyata mereka tidak menerimanya, menyambutnya. Malah mereka perselisihkan, dijadikan sebagai ajang perdebatan, pertentangan. Yang membuat mereka melakukan hal ini adalah karena mereka menginginkan dunia bagian bainahum. Karena ambisi, karena pengaruh. Akhirnya agama Allah bukan lagi agama yang memandu hidup mereka, tapi mereka mengambil dari agama Allah yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka menafsirkan ayat-ayat yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Dengan penafsiran-penafsiran yang seolah-olah mereka itu bukan menentang ayat Allah. Tapi mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Padahal jelas ayat-ayatnya. Masa Allah akan menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas. Jadi walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dengan cerita ini bagaimana Allah menganugerahkan kepada Bani Israel Alkitab, juga kekuasaan, kemudian kenabian dan kerasulan. Allah turunkan bagi mereka ya, petunjuk dan ayat-ayat yang terang benderang. Tapi mereka tidak berselisih melainkan setelah datangnya ilmu kepada mereka. Allah ceritakan hal ini kenapa? Sebagai hiburan bagi Rasul. Bahwa apa yang dilakukan umatnya terhadapnya, penentangan, pembangkangan baik itu kaum musyrikin maupun ahli kitab, ini bukan sesuatu yang baru. Karena dulu juga pada masa Nabi Allah Musa dan nabi-nabi setelahnya, bagaimana Bani Israel membanggakan diri mereka dan mereka merasa di atas hukum. Bukan hukum di atas mereka, mereka merasa di atas hukum. Seandainya mereka masuk neraka karena mereka merupakan kesayangan Allah, paling cuma beberapa hari saja. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ini anak kesayangan Allah dan para kekasihnya. Ini yang menyebabkan Bani Israel akhirnya berani melanggar larangan Allah karena dia merasa mereka makhluk istimewa. Nah yang terjadi dulu juga terjadi, sekarang tidak berbeda. Nah setelah itu Allah tempatkan nabinya di atas jalan yang luas dan terang benderang. Lalu Allah ingatkan, ikuti jalan ini. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak berilmu. Mereka tak akan kuasa untuk menolong engkau sedikit pun. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah terangkan bahwa orang yang zalim itu apapun latar belakangnya, apapun golongannya, mereka bekerja sama satu sama lain. Yang menyatukan mereka maslahat dan keuntungan. Lalu Allah jelaskan juga setelah itu pandangan yang salah, kesalahpahaman orang-orang yang kafir atau ahli kitab yang menganggap seolah-olah walaupun mereka melakukan kejahatan dan perbuatan keji maupun nista, mereka akan disamakan dengan orang yang beriman, baik hidup mereka maupun mati mereka. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka merupakan anak-anak Nabi, keturunan Nabi. Orang yang diutamakan Allah atas al-alamin. Bahkan mereka beranggapan bumi dan langit diciptakan untuk mereka. Maka Allah katakan tidak mungkin sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Betapa buruknya kalau mereka menyamakan hal tersebut. Lalu Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Bukan tujuannya bermain-main. Maka siapa yang berjalan dalam kebenaran dia akan menerima janji Allah. Siapa yang ingkar, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Lalu setelah itu Allah jelaskan sebab dibalik kerusakan yang berlangsung di tengah-tengah umat manusia adalah nafsu dijadikan sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu. Apa kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan ilahnya, Tuhannya hawa nafsunya? Karena dijadikan sebagai Tuhan, wa adallahu Allahu ala ilmin, akhirnya menyesatkan dirinya
padahal dia dalam ilmu dan pengetahuan, bukan dalam keadaan bodoh. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, Allah segel hatinya maupun pendengarannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang kuasa menolong orang semacam ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengusirnya? Afala tadzakkarun. Kita lihat bagaimana Al-Quran berpindah-pindah tanpa kita rasakan ada apa? Kesenjangan. Seperti roda ya, besi yang halus dalam keadaan sempurna. Kalau dia berputar tidak berasa. Tapi kalau ada beberapa mata apa? Matanya yang katakan rusak, pada saat berputar pasti krepak. Sampai sana pasti apa? Akan berbunyi. Nah, kita lihat bagaimana Al-Quran satu kesatuan yang betul-betul apa? Saling mengisi. Kita nggak merasakan perpindahan dari berbagai macam taufik, adanya kejanggalan maupun keganjilan. Lalu mereka mengatakan bahwasannya kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja. Kami yakin bahwa kami tidak akan dibangkitkan. Ini merupakan ucapan-ucapan orang-orang yang ingkar, kafir, yang enggan berfikir dan merenung. Lalu Allah berikan balasannya kepada mereka. Kalau mereka ragu terhadap kekuasaan Allah untuk membangkitkan mereka, katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian mengumpulkan kalian pada hari yang tidak terdapat keraguan padanya. Tapi sungguh sayang karena mereka tak berilmu, tak berpengetahuan, akhirnya mereka mengingkari sesuatu sebelum mereka kuasai ilmunya. Ini merupakan fakta yang ada di hadapan kita semuanya. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menyaksikan pemandangan mereka-mereka yang berkumpul di hadapan Allah. Pada hari ketika Allah kumpulkan mereka, pada hari tersebut orang yang hidup dalam kebatilan mengalami kerugian yang luar biasa. Kemudian digambarkan bagaimana setiap umat datang dalam keadaan berlutut. Tiap umat dipanggil untuk menerima kitab. Sesungguhnya kitab kami ini akan berbicara kepada kalian. Walaupun kalian menolak untuk membaca, melihat, kitab ini akan berbicara kepada kalian. Dengan hak, dan kami menyalin apa-apa yang mereka perbuat. Lalu Allah jelaskan bagaimana orang yang beriman, sebagaimana yang Allah janjikan, lalu bagaimana orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Yang beriman akan berada di bawah naungan Allah yang teduh dan sejuk, sedangkan orang-orang yang ingkar, maka mereka akan mendapatkan teguran yang keras, cemoohan dan penghinaan. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, tapi kalian menyombongkan diri. Dan kalian betul-betul orang-orang yang bergelimangan kejahatan. Kalau dikatakan kepada mereka janji Allah hak, kalian mengatakan, kami tidak tahu menahu tentang yang namanya kiamat. Kami hanya menduga-duga. Dan sekali-kali kami tidak merasa yakin. Ucapan ini bukan ucapan yang menunjukkan keingkaran sebetulnya. Tapi mereka menolak untuk menerima kebenaran. Bukan dari hatinya mereka mengatakan kami hanya menduga-duga. Mereka percaya pada apa yang diterangkan Allah dan disampaikan Rasul, tapi tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Nah, setelah itu akhir dari pemandangan yang Allah tunjukkan bagaimana mereka yang dulu mengolok-olok orang yang beriman. Pada hari tersebut keadaannya terbalik. Dan pada hari tersebut Allah melupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Maka mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka jahanam. Walahum yusta'tabun, dan tidak diizinkan juga untuk memohon maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kepunyaan Allah atau hak Allah semata. Puja-puji Tuhan yang memerintah di langit, begitu pula bumi. Tuhan yang maha kuasa,
Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wa. Dan dia satu-satunya pemilik keagungan di langit maupun di bumi. Dan dia maha perkasa lagi, maha bijaksana. Nah kalau kita lihat poin-poin yang terdapat dalam suratul Jathiyah ini, ya, kita rasakan ya, saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan kita bisa mengambil ya, poin-poin yang terdapat dalam surah ini sebagai pelajaran bagi kita. Juga menjelaskan metode dakwah yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar tidak monoton. Bicara mengenai ayat Allah, bicara mengenai mereka yang ingkar, kemudian kembali untuk merenungkan ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, hingga mereka merasakan kebenaran yang sejati. Ini hanya sekedar ringkasan. Siapa lagi mau masuk nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya melihat di sini dari ayat pertama surat Jathiyah ini banyak sekali memaparkan pemikiran dan keyakinan dan tadabbur. Tapi Mufassir Syed Qutb ini akhir daripada cerita kehidupan dikatakan orang kafir dan orang mukmin dan orang kafir, alladzina amanu walladzina kafaru hatani huma rayatani wahidatani indallahi wa hadani huma hizbani hizbullah wa hizbus syaitan. Itu jadi ada golongan yang masuk ke surga, imma Allah, golongan Allah, imma ke jannah, syaitan ila nar. Tapi di sini Ustaz dari pertama ayat-ayat yang mengatakan seperti itu semua berkaitan kepada pemikiran. Pemikiran itu ada kandungannya hawa nafsu. Hawa nafsu dan hak-hak pemikiran itu diikuti oleh hawa nafsu. Di dalam ayat Al-Jathiyah ini ada ayat yang mengenai permasalahan nafsu itu. Satu, tsumma ja'alna ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan ada ayat yang di lain tempat ini syaitan yang mempengaruhi akal dan nafas itu. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhtalaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li wala talumuni walau anfusakum. Itu ya. Nah kira-kira kesimpulannya pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa Ustaz Syed Qutb ini membagikan yang masuk surga dan yang masuk neraka itu Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Sedangkan proses daripada menuju akhir daripada kehidupan akal hawa nafsu. Nah di mana posisi hawa nafsu itu nggak disalahkan Ustaz. Banyak ayat-ayat yang di tempat lain juga hawa nafsu yang ditekankan. Kenapa mereka mengikuti sehingga tersesat. Terima kasih Ustaz. Baik ya. Jadi memang pangkal segala kerusakan, penyimpangan, seperti yang Allah bilang dalam surah Shad ketika mengingatkan Daud. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Kita lihat bagaimana Allah ingatkan Daud untuk ya yang dijadikan sebagai khalifah agar dia memberikan keputusan di tengah-tengah manusia dengan hak dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu. Dan Nabi dalam sebuah hadis mengatakannya, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling saya takuti dari kalian itu dua hal. Tulul amani wa tiba'ul hawa. Panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjangnya angan-angan membuat dia menunda taubatnya. Dia merasa aman. Kemudian mengikuti hawa nafsu membuat orang menyeleweng dari jalan Allah. Nah ketika Syed Qutb membagi mereka dalam dua golongan, satu Hizbullah, satu Hizbus Syaitan, di belakang hari nanti apapun nama mereka, apapun warna mereka, apapun corak mereka, ya, dapat dibagi dua, satu Hizbullah, satu Hizbus Syaitan.
Seperti firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang yang beriman, orang-orang Yahudi, umat Nasrani, kaum Sabian, itu orang-orang yang beriman mengikuti sisa ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, dan mereka bertauhid kepada Allah. Mereka ini semua kan dari latar belakang berbeda-beda. Ya. Tapi man amana billah wal yaumil akhir, siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mempersekutukan Allah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi yang ada Hizbullah sama Hizbus Syaitan. Nah di hari akhir nanti yang beriman, yang taat, yang tulus bersama Hizbullah. Sedangkan mereka yang ingkar, Allah kumpulkan mereka bersama Hizbus Syaitan. Wal'iyadzubillah. Ustaz Hamzah mau nambahkan apa? Jelasin. Ustaz, sedikit lagi boleh Ustaz? Fadhal. Ada terma-terma yang hampir sama di surat Al-Jathiyah, kemudian Al-Ahqaf, kemudian di Al-Hadid, Ustaz. Yaitu bayinat. Wa atainahum Bayinati minal amri. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahqaf juga wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Kemudian di dalam surat Al-Hadid huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Nah, dari rantaian emas tentang bayinat ini, Ustadz, apa yang bisa kita tarik dari kesimpulan wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum. Apakah bayinat ini nggak sampai kepada mereka? Apakah mereka ini menolak karena merasa diri mereka lebih besar? Apakah bagaimana Ustaz? Karena hampir semuanya kemudian intinya dari surat Jathiyah ini buat orang kafir, wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Nah, bayinat ini dengan relasinya dengan orang kafir ini bagaimana Ustaz? Baik ya. Jadi kalau kita renungkan berulang kali dalam Al-Quran, di antaranya walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Begitu juga ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kemudian juga qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Berbagai macam sifat Allah berikan bagi kitabnya. Dari mulai cahaya, dari mulai petunjuk yang jelas, jalan yang luas dan terang benderang, dan juga bayyinatin minal amr. Di saat bayyinah menjadi burhan, maka dia burhan dan argumen yang jelas. Di saat dia menunjukkan arti penerangan penjelasan, maka penjelasan ini merupakan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, ungkapan yang paling indah yaitu dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Bagaimana seandainya hati manusia dianggap sebuah lubang kayak downlet. Ada pelita terbungkus oleh kaca, laksana bintang kejora. Kemudian bahan bakarnya minyak zaitun yang menyerap panas matahari karena berada di tempat yang tinggi. Sampai-sampai sebelum minyaknya tersentuh, belum dinyalakan api, sudah terang benderang. Jadi paduan antara tempat yang kecil, yang tertutup dengan pelita dalam tempat yang kecil tersebut, dan kacanya, kristalnya bagaikan bintang kejora. Pelitanya pun ya menggunakan bahan bakar zaitun yang menyerap matahari, hingga semuanya merupakan gambaran paduan terang benderang, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Al-Quran, itulah petunjuk Allah. Oleh karena itu, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya Al-Quran ini merupakan nur. La yahtaju ila ghairihi an yunirahu. Dia merupakan nur, tidak butuh kepada yang lain untuk meneranginya. Sebaliknya dia yang menjadi mizan, dia yang menjadi nur, yang memberikan penerangan sebagaimana yang diucapkan Tabatabai dalam tafsirnya. Quran itu nur. Bagaimana kaifa yahtaju ila ghairihi? Nah, yang terjadi sekarang, Quran yang terang benderang digiring ke arah riwayat yang berbeda-beda
yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, akhirnya membuat Quran yang begitu terang menjadi gelap. Diselimuti oleh apa? Diselimuti oleh kegelapan hawa nafsu manusia, fanatisme mereka, kecintaan mereka kepada dunia, akhirnya membuat agama Allah cahayanya tertutup oleh hawa nafsu mereka. Nah, inilah yang mendorong mereka melakukan kesesatan, penyimpangan, pembangkangan, bahkan sampai berperang saling membunuh gara-gara itu. Seperti Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Kemudian wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi kata bayinat dalam Al-Quran menjelaskan Quran ini sebagai bukti yang terang benderang, uraian ayat-ayatnya pun jelas, tapi kita tidak mau mengikuti metode penafsiran Quran dengan Quran sebagaimana yang diajarkan Allah, tapi kita mengikuti metode penafsiran dengan hawa nafsu. Abu Bakar As-Siddiq pernah sekali waktu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika firman Allah dibacakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur, membungkus iman mereka dengan kezaliman, mereka akan berasa aman dan mereka berada di atas petunjuk Allah. Abu Bakar mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman di antara kami ya Rasulullah? Dijawab bahwa az-zulmu huna kama fi qawlihi ta'ala fi surati Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Karena tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik billahi azza wa jal, mempersekutukan Allah dengan makhluk yang Allah ciptakan, ini pengkhianatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia pada masa-masa sebelumnya pernah melakukan kezaliman, wajar, cuma kalau dia tidak bertobat, dia akan merugi. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, memperbaiki amalnya, menyusul keburukan dengan kebaikan, itu menunjukkan tobat yang murni dan dengan sendirinya Allah menjanjikan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi perlu kita pahami bahwa Al-Quran ya bayinatun fi nafsih. Dia merupakan bukti. Dan dia juga menerangkan mengenai dirinya. Dan Al-Quran juga merupakan nur yang menerangi, bukan nur yang membutuhkan penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Di dalam surah Al-Jathiyah ini tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Husin secara berurutan dari awal sampai akhir bagaimana poin-poinnya. Di dalam surah Al-Jathiyah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi kan menerangkan ayat-ayatnya, ya, mengingatkan kita tentang ayat-ayat kauniyah, ya, di langit maupun di bumi, ya, dalam penciptaan diri kita juga dalam diri kita diingatkan. Kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Keserasian antara dua ayat ini, karena keduanya itu adalah ketetapan Allah, keduanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, saling berkaitan, selaras, serasi. Ini sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang berbagai hal, termasuk yaitu Allah gambarkan, terangkan tentang hal-hal yang akan terjadi nanti di akhirat. Ini termasuk akhbarul ghaib, ya. Wa tara kulla ummatin jathiyah itu kan itu belum terjadi sekarang. Ya, itu yang akan terjadi seperti itu. Ya, ini Allah gambarkan di antara peristiwa-peristiwa, karena banyak peristiwa yang akan terjadi nanti setelah hancurnya dunia ini, setelah dunia diciptakan kembali, artinya alam ini diciptakan kembali, kemudian kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, nanti digiring untuk dihisab. Nah, ini salah satu spotnya Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang zalim tersebut, mereka berlutut
Ya, walaupun sebagian mengatakan kullu ummatin, tapi kan Allah Subhanahu wa taala bilang ya, am naj'alul mujrimina am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihat, ya, an naj'alahum kalladzina amanu wa am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang yang melakukan keburukan mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka dengan orang-orang yang beramal saleh itu sama, ya, baik waktu hidup atau waktu mati nanti, atau waktu ketika di mahsyar, tentu ada perbedaan kan gitu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana keadaan mereka-mereka yang zalim nanti, ya, mereka itu jatuh tersungkur. Ini menggambarkan bagaimana berlutut seperti itu, menggambarkan penyesalan mereka, menggambarkan bagaimana keputusasaan mereka seperti itu. Dan juga digambarkan bagaimana setiap orang akan diperlihatkan akan amal perbuatan yang mereka telah lakukan di masa lalu. Ya, tentunya ini setiap amal kan, setiap orang kan memang akan menerima catatan amalnya. Ya. Baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Ya, mereka semuanya pasti akan mendapatkan catatan amalnya. Kan digambarkan bagaimana kalau orang yang beriman, ya, mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya seperti itu. Adapun orang yang kafir, orang yang zalim, menerima amalnya yaitu dengan tangan kirinya atau dengan punggungnya. Ini menggambarkan bagaimana mereka malu, ya, untuk menerima hasil rekaman dari perbuatan-perbuatan mereka yang buruk pada waktu itu. Ini apa yang Allah gambarkan, ini adalah sesuatu yang hak. Ya. Ini sesuatu yang benar. Al-Quran, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ali, kan menyebutkan fihi khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum, atau terbalik seperti itu. Ya. Di sana di dalam Al-Quran terdapat berita-berita, ya, orang yang sebelum kalian atau hal-hal yang sebelum kalian. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, peristiwa-peristiwa yang lalu, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, semuanya diceritakan. Bahkan sebelum manusia diciptakan, bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, kepada iblis seperti itu kan. Itu kan peristiwa yang belum ada pencatatan, belum ada manusia, dan di sana sudah ada, ya, dari sebelumnya sudah ada, sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan juga bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, di masa Nabi, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Nah, ini apa yang Allah ceritakan, gambarkan di akhir surah Al-Jathiyah di sini, menggambarkan bagaimana ibarat spot film, gambaran bagaimana manusia nanti, ya, apa yang dialami manusia yang tidak beriman kepada Allah. Mereka akan berada di dalam kebingungan, di dalam kesedihan, di dalam kesengsaraan seperti itu, ya, karena semuanya perbuatan mereka, ya, sudah terekam, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk, ya, kalau bukan catatan tulisan seperti itu, bahkan, ya, Allah gambarkan di sini bagaimana hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini adalah catatan kami, atau ini adalah hasil apa yang terekam, ya, dari perbuatan manusia yang ada pada Allah. Yang ini akan menggambarkan yantiqu bil haqq, ya, menjelaskan dengan benar. Karena semua apa yang dilakukan oleh manusia
itu terekam, ya, bukan saja dalam bentuk catatan tapi juga kalau sekarang dalam bentuk seperti digital, ya itu nanti di akhirat lebih dahsyat lagi seperti itu, lebih jelas lagi. Bahkan ya terekam seperti kita direkam oleh kamera. Kalau di akhirat nanti semua hal-hal yang ada di sekeliling kita itu bisa merekam, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbarha, di mana pada saat itu bumi yang kita pijak, tempat yang kita diami itu menceritakan peristiwa-peristiwa apa yang ada di sana. Dan juga bagaimana Allah sebutkan, ya, catatan yang yang akan merekam kita itu adalah merupakan catatan yang yantiqu alaikum bilhaq, yang akan menceritakan kepada kalian dengan benar. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sungguhnya kami merekam, ya, menyalin semua apa yang kalian kerjakan. Nah ini merupakan akhbarul ghaib, ya, yang kebenarannya itu mutlak, kebenarannya, ya, tidak bisa dipungkiri, ya, karena tidak ada hadis atau tidak ada pembicaraan, ya, yang lebih benar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Oleh karena itu di awalnya sudah Allah katakan fabi ayyi haditsim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kita tanya, Allah alam. Masih ada yang Ada ya. Ustaz, Ustaz, ada pertanyaan kepada Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah kemarin berbicara mengenai permasalahan catatan digital. Ada di bilangan banner atau bed. Itu memang dalam bilangan yang Ustaz bilang, setiap bilangan akhir daripada bilangan itu kembali ke 0 dan 1. Memang dari 1 sampai 10 itu terakhir 9. Dan banyak bilangan Arab yang paling tertinggi dari bilangan 7 sampai 9. Itu bagaimana Ustaz menghitungnya sehingga 0101 menurut bilangan digital. Nah, bagaimana nanti dan Allah cara mengetahui kami waraqatin yasqutu fil ardi inna Allah ya'lamu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Dan ini dalam kitab Tud'a ila kitabiha. Terima kasih Ustaz. Bilangan Ustaz. Ya. Ya, kemarin memang sebelum diskusi sebelum Ustaz Husain kesini, ya, itu saya menerangkan bagaimana ini ada kaitan dengan apa yang kita baca dari surah Al-Jathiyah, bagaimana perekaman yang Allah maksud, ya, seperti itu. Dan juga ini ada di dalam surah yang waktu itu kita baca Al-Mutaffifin, ya. Ya, ada kaitannya seperti itu. Memang Al-Quran ini saling menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tapi bagaimana kemudian kandungan dari ayat tersebut makin lama makin terlihat jelas, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dari hasil eksplorasi manusia terhadap ayat-ayat Allah di alam ini. Itu Anda kaitkan dengan ayat dalam surah Al-Mutaffifin, ya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Sekali-kali tidak, sungguhnya catatan al-fujjar, orang-orang yang fajar itu lafi sijjin, ya, catatan mereka berada dalam sijjin. Apa itu? Tahukah engkau apa itu sijjin? Ya, Allah sebutkan di sini kitabun marqum, suatu catatan yang, ya, berisi angka-angka, ya. Ya. Jadi catatan amal mereka itu dicatat dalam bentuk, ya, angka-angka. Ya, maksudnya apa seperti ini? Nah ini ternyata, ya,
dengan angka-angka ini, yaitu berkembang ilmu pengetahuan atau teknologi digital sampai saat ini, bagaimana kita bisa merekam audio, suara atau visual, gambar, merekamnya dan bisa menampilkannya kembali melalui teknologi digital. Teknologi digital ini dasarnya kerjanya teknologi digital itu yaitu melalui angka-angka, ya, dengan menggunakan angka-angka yang disebut angka biner, ya, biner, yaitu angka 1 dan 0. Jadi tidak menggunakan angka-angka yang lainnya. Ini hanya karena bahasa ini, inilah angka yang bisa dibaca oleh mesin, ya, yang bisa diolah oleh mesin. Yaitu dari angka 0 dan 1. Antara 1 dan 0 itu bisa menggambarkan berbagai bilangan nantinya dan berbagai simbol, berbagai makna dan berbagai gambaran seperti itu. Dengan angka 1 dan 0 ini. 1 dan 0 ini itu menggambarkan, ya, dua hal yang sebenarnya juga ini terpancar dari apa yang Allah sering sebutkan, bagaimana az-zulumat wan nur, ya, cahaya dan kegelapan itu kan dua, al-jannah wan nar, ya, malam dan siang, semuanya kayak itu gambaran di alam itu seperti itu. Nah, ini angka 0 dan 1 menggambarkan itu, yaitu off, on dan off, kayak gitu, ya. Dan ini bahasa mesin, bahasa komputer itu dasarnya yaitu dengan bahasa ini. Jadi seorang menulis program itu nanti diterjemahkan ke bahasa 1 dan 0. Trigonometri. Bukan bahasa 1 dan 0, ini bahasa digital, ya. Sehingga kalau antum bayangkan apa yang ada di komputer seperti apa rangkaian elektronik itu sebenarnya, ya, dia mengolah ini angka 1 dan 0, 1 dan 0 seperti itu. Ya, 1 0 1 0 1 0 seperti itu. Karena itu merupakan simbol-simbol dari apakah itu angka, huruf, ya, kemudian berbagai isyarat, ya, penjumlahan, penyimpanan, penambahan, perkalian, semuanya itu dalam bentuk digital seperti ini. Jadi angka-angka 1 0 1 0. Ini ada contoh-contoh, ya, misalnya angka 1 0 0 0 1 seperti 2 0 0 1 0 dan seterusnya. Kemudian, ya, huruf A, huruf kecil 0 1 1 0 0 0 1, huruf A besar 0 1 0 0 0 1 seperti itu. Ini dalam urutan bilangan ini ada 8 digit, ya, yang disebut byte itu. Itulah nanti yang akan merekam setiap input, ya, yang diinput oleh manusia atau diinput oleh kamera, direkam dalam bentuk kode-kode digital seperti ini. Ini yang diolah oleh mesin. Memang bahasa digital ini kemudian berkembang, disederhanakan dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa difahami oleh manusia, ya, tapi tetap, intinya pengolahannya itu, ya, komputer mengolahnya itu dengan bahasa mesin, yaitu bahasa biner tadi, ya, bahasa digital itu yaitu bahasa 0101 itu. Itu adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kitabun marqum, ya, catatan yang terdiri dari angka-angka seperti itu. Nah, inilah jadi memberikan gambaran bagaimana nanti ketika seorang, ya, dihisab, diperlihatkan amalnya, ya. Nah, amalnya itu bukan catatan, ya. Misalnya catatan malaikat, oh ini tanggal nomor 1 dia berbuat begini, bukan dalam kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya, tapi sudah dalam bentuk seperti sekarang, ya, kalau seorang melakukan kejahatan terekam, ya, oleh kamera seperti itu dan dibuka nanti ketika di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala perbuatannya, ya, bisa dia lihat. Ini gambarannya seperti itu. Oleh karena itu
Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inilah catatan kami yang berbicara. Jadi bagaimana catatan ini bisa menerangkan menerangkan aktivitas manusia yang dikerjakan pada waktu di dunia nanti. Ya. Jadi kunna nastansikhu itu juga menggambarkan bagaimana kami itu merekam semua perbuatan. Ya, kalau manusia sekarang merekam ya, dengan kamera yang ada di depan kita, contohnya seperti ini, kalau Allah lebih canggih lagi, ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini bisa merekam. Ya. Bahkan sampai tubuh kita pun akan nanti menjadi saksi dan berbicara, ya, menguatkan apa yang kita sangkal waktu nanti di pengadilan misalnya seperti itu. Tubuh akan menjadi saksi, kakinya menjadi saksi, bumi yang dipijak menjadi saksi seperti itu. Nah ini gambaran bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan makin terus terungkap ya oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kan ini semuanya adalah sesuatu yang diolah oleh manusia berdasarkan ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, dan itu pasti tidak akan berseberangan, tidak akan bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Allah a'lam. Ada sebagian kalangan melalui angka mereka menunjuk bahwa 0 itu gambaran dari makhluk Allah. Karena mereka adanya karena diadakan, hidupnya karena dihidupkan. Sedangkan 1 melambangkan kepada Allah yang ahad. Oleh karena itu dalam hidup ini, kenapa kita datang kepada yang tiada, merupakan yang ada dan mengadakan. Nah ini merupakan makna yang mereka resap dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga mengenai angka tersebut dari firman Allah, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Dengan sendirinya al-watr menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak berbilang, yang esa, yang tak berawal dan berakhir, sedangkan asyaf'u di sini yang berpasangan karena saling membutuhkan satu dengan lainnya, tak mungkin hidup sendiri dan asalnya merupakan ketiadaan. Jadi kalau kita datang kepada selain Allah, berarti kita datang kepada apa? Datang kepada yang batil. Sebagaimana ucapan Labid yang dikutip oleh Rasulullah, asdaqu qawlin, asdaqu kalimatin qalaha syair, kalimatul Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Rasul tambahkan, illa na'imal akhirah. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah batil. Karena keberadaannya keberadaan yang butuh, keberadaan yang diadakan, keberadaan yang penuh ketergantungan, hanya keberadaan Allah lah keberadaan yang sejati. Dan semua kenikmatan pada akhirnya akan sirna. Lalu Nabi nambahkan kecuali kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berpegang kepada yang hak. Ya, hak yang mencakup makna yang amat luas. Allah adalah al-haq dan yang datang dari Allah juga hak. Tidak berpegang kepada yang batil, karena yang batil ini sebetulnya tidak memiliki sama sekali wujud dan keberadaan yang sebenarnya. Jadi semua apa-apa yang diada-adakan oleh manusia, untuk melihatnya benar tidak salah, kita ukur kepada yang hak. Jangan diukur dengan sesama yang batil. Akhirnya lahirlah berbagai macam pertentangan dan perselisihan. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, atau lagi Ustadz, saya setuju dengan pendapat Ustadz. Dia bilang 01 itu kembali pada 0 dan 1. 1 ya Allah, 0 ya makhluk selain daripada Allah. Pada saat saya masuk ke surat An-Nur, saya pada saat waktu itu saya lagi menggali surat An-Nur itu, saya sampai menghitung ketinggian daripada fisika ini antara langit dan bumi itu saya ketemu di situ Ustaz. Dari 1 bilangan sampai ke 9 itu off, udah blank, udah tidak ketemu lagi, ilah kepada kekosongan.
kekosongan timbul baru masuk ke satu lagi. Saya bersependapat dengan Ustaz. Satu itu kembali ke al-ahli, kosong itu kembali ke seluruh makhluk. Ya Ustaz, tapi tanya satu lagi ayat yang tadi saya katakan, bagaimana kam min waraqatin yasqutu fil ardi Allah ya'lam. Gimana? Wa ma tasqutu min waraqatin wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim. Nah, syukran. Itu yang lama saya nunggu-nunggu. Terima kasih. Sebagaimana kita tahu apa? Sebagaimana kita tahu bahwasannya selain dari Allah Subhanahu wa taala ya, adalah makhluk yang diadakan oleh Allah. Yang dalam kelangsungan hidupnya pun merupakan apa? Merupakan makhluk yang bergantung pada Allah. Maka bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui? Oleh karena itu segala sesuatu di alam raya selain dari Allah ini, baik itu keberadaannya, kelangsungan hidupnya, saat berakhirnya pun semua berada dalam ilmu Allah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dengan sendirinya yang batil itu semua, artinya yang keberadaannya semua keberadaan yang betul-betul butuh bergantung kepada Allah, dia merupakan awal dari segala sesuatu dan segala sesuatu semua kembali padanya. Dengan dasar ini tidak heran kalau seandainya Allah mengetahui. Ya. Bahkan sehelai daun yang berada di hutan Afrika, saat kapan jatuhnya. Begitu juga bersama-sama daun yang terdapat di katakan hutan Asia atau hutan Amerika Latin. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya merupakan makhluk yang bergantung pada Allah. Keberadaannya, kelangsungannya, begitu pula saat akhirnya. Ini juga merupakan bahagian dari firman Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi doa kita dalam kesendirian pun, bisikan hati kita, seruan kita, harapan dan tangisan kita sebetulnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siap untuk mengabulkan doa hambanya tanpa kita harus bersuara keras. Karena Tuhan kita tidak tuli. Jadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun min jami'i makhlukatihi. Bukan hanya dari satu, dari semua makhluknya. Karena Allah tidak terikat oleh dimensi ruang waktu yang merupakan juga bahagian dari ciptaan Allah. Tergantung pada ketentuan Allah, maka Nabi ketika diberangkatkan Isra Mi'raj pun, itu hukum tidak berlaku semua bagi Nabi karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum tersebut. Nah begitu juga manusia pada saat dia bergantung pada Allah, semua batasan-batasan ini, sebab-sebab yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dibekukan. Sebagaimana ketika seorang alim dari kalangan manusia pada masa Sulaiman memindahkan singgasana Balqis dalam sekejap mata dengan nama Allah. Nah di sini perlu kita betul-betul bebaskan iman kita dari batasan-batasan dan penjara waktu dan sebab. Karena semua itu ciptaan Allah. Hingga kita tidak merasa kecil. Jangan mengatakan bagaimana, nggak ada sebabnya, nggak ada jalannya. Allah kuasa untuk memberikan jalan. Sebagaimana memberikan jalan kepada Hajar alaihi salatu wassalam. Masa kita kalah dengan seorang wanita dengan bayinya di tengah-tengah padang yang tak bertepi, tak terdapat kehidupan. Dia tidak ragu kepada Allah. Sedangkan kita di daerah yang subur, di tengah-tengah saudara kita berputus asa. Ini bedanya yang beriman dan orang yang ragu dalam imannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا انفعنا بما علمتنا آمين رب يا رب. علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا آمين. وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر آمين يا رب. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما آمين يا رب. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء آمين. نهضى بالخير ونكفى كل شر آمين. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون آمين. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء آمين يا رب. بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك آمين. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا آمين. تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم إخوان semuanya.